Bagaimana Bapak Ibu? Sudah bisa kita mulai? Ini baru ada 7 orang ya. Baik, kita mulai ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semua pada kesempatan berbahagia ini. Semoga diberikan kesehatan untuk kita dapat menjalankan ke meeting room pada hari ini. Dengan ucap bismillahirrahmanirrahim, insyaallah kita akan melakukan meeting room ini sampai pukul 15.30 nanti. Jadi sebelumnya tadi ada info dari kedua daerah bahwa pihak pengawas sekolah itu juga antusias dalam memantau kegiatan POP bagi guru sasaran di Mamuju. Tidak didengar. Gimana suara saya? Tolong para peserta dimatikan Kurang jelas, Pak. Karena mikrofonnya supaya tidak mengganggu. kurang jelas, Pak. Baik. Baik Bapak Ibu, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di meeting room kita hari ini. Semoga apa yang kita rencanakan hari ini berjalan dengan lancar. Udah enggak bertemu sih. Putar-putar pada. Ya, baik Bapak Ibu semua. Jadi hari ini kita
Kalau menurut jadwal mempelajari materi penguatan literasi dan numerasi. Nah, yang pastinya Bapak Ibu sudah pernah merasakan bagaimana yang dinamakan soal yang berbentuk literasi dan berbentuk numerasi. Nah, kenapa ini dikembangkan, perlu diberikan penguatan, karena harapan dari Menteri Pendidikan kita adalah sekolah itu tidak ada lagi namanya ujian nasional. Nah, namun sekarang lebih ke asesmen nasional. Jadi siswa tidak lagi semua kelas 9 itu dilakukan ujian nasional, tapi dialihkan ke kelas 8 untuk melihat kesiapan atau mutu dari sekolah tertentu. Nah, kemudian kemarin kita sudah melakukan AKM, asesmen nasional bagi siswa yang kelas 8, dan gurunya juga diharuskan melakukan survei lingkungan belajar atau SLB. Nah, di situ mungkin Bapak Ibu sudah melihat bentuk soal yang disediakan dan menyangkut dengan intoleransi, ya, intoleran. Ya, jadi ada arah soal-soal yang diberikan di dalam lingkungan belajar itu, survei lingkungan belajar itu menghilangkan yang namanya perbedaan sara, ya. Nah, namun kita juga harus berhati-hati dalam menyampaikan apa yang telah kita pelajari atau kita dapatkan di survei lingkungan belajar. Nah, karena itu mungkin beda pendapat, nanti beda lagi hasil yang kita sampaikan kepada pihak yang lain. Nah, jadi di situ sebenarnya bukan melihat kemampuan siswa secara kognitif yang tingkat pembelajaran itu hanya mengingat, namun juga para siswa atau guru diajak untuk melihat keadaan lingkungan sekitar. Nah, kebetulan kemarin itu saya juga pernah mengawas di AKM, di Asesmen Nasional Siswa. Ada bentuk-bentuk soal itu bukan soal yang terlalu mengarahkan siswa itu mengingat, namun siswa harus melihat stimulus dari sebuah soal itu kemana, di mana stimulusnya. Jadi lebih kepada sebuah rangsangan yang diberikan dalam sebuah soal itu. Misalnya dari sebuah pernyataan, kemudian diajak kita untuk mengerti apakah stimulus dari sebuah soal di asesmen nasional. Nah, kemudian di dalam materi yang kita pelajari ini, itu ada bagian terpenting dalam pembelajaran. Di sini juga ada literasi dan numerasi. Nah, literasi di sini terbagi dua, ya. Ada teks sastra dan teks informasi. Nah, jadi kalau kita lihat dalam soal asesmen nasional itu lebih ke pelajaran bahasa Indonesia. Namun tidak serta-merta soal literasi itu adalah soal dari pelajaran bahasa Indonesia. Nah, juga mapel-mapel lain
itu bisa mengkaitkan dengan soal literasi. Nah, jadi bentuk-bentuk soalnya seperti imajinatif, analogis, yang sastra, kemudian teks informasi jelas, benar, dan tepat. Nah, serta bersifat tajam. Nah, misalnya fakta atau yang memang berlaku atau terjadi setahun yang lalu atau seminggu yang lalu, kemudian kita kaitkan dengan soal di dalam asesmen yang berbentuk literasi. Nah, di sini dalam literasi ini kita diajak supaya siswa itu bukan hanya membaca. Nah, kalau mungkin di awal-awal lahirnya kurikulum K13 itu juga digiatkan literasi. Nah, jadi pada zaman sekarang ini dengan perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, jadi literasi itu tidak hanya terfokus pada yang namanya belajar atau membaca. Nah, jadi dalam menghadapi pembelajaran abad 21, literasi ini juga dikaitkan dengan perkembangan teknologi. Ada literasi digital, literasi teknologi, literasi mengunjungi suatu tempat. Nah, jadi literasi ini sudah diartikan secara luas. Yang pasti Bapak Ibu sudah mempelajarinya di dalam materi literasi. Nah, jadi bagi yang belum sampai ke tahap menu literasi, penguatan literasi, alangkah baiknya diikuti secara runut, ya, jangan terburu-buru, karena sistem yang digunakan di LMS sekarang ini dia harus menyelesaikan dulu yang sebelumnya, baru kita bisa lanjut ke menu selanjutnya. Nah, jadi ada istilah level, ya. Nah, kalau dalam makanan itu ada level pedas, ya, level pedas sampai level 10. Jadi dalam permainan juga ada level, dan di sini di LMS ini juga kita diajak seperti kita bermain game. Nah, cuman game dalam bentuk pembelajaran. Nah, jadi mendukung pelajaran abad 21, para guru dan siswa itu diajak untuk memanfaatkan teknologi. Nah, teknologi dalam pembelajaran digital. Nah, karena program-program yang diadakan pemerintah, apalagi yang kita tahu pastinya Menteri Pendidikan kita adalah salah satu latar belakangnya pengelola transportasi digital. Nah, jadi dengan seperti itu dia menggebrak atau membuat sebuah gebrakan hingga lahirlah program-program pembelajaran secara digital. Salah satunya mungkin Bapak Ibu juga peserta di sini ada yang mengikuti calon guru penggerak. Nah, itu hampir juga sedikit tidaknya kita sebagai peserta organisasi penggerak, nah itu sebenarnya hampir seperti itu, hampir sama. Cuman mereka dalam pembelajaran menggunakan metode merdeka. Nah, jadi kalau kita adalah lebih diarahkan kepada asesmen nasional. Ya. Kemudian di materi kedua itu penguatan numerasi. Saya pun pada awal melihat
soal-soal numerasi itu saya hanya berpendapat bahwa numerasi itu hanya untuk matematika, ya. Nah, rupanya setelah kita pelajari di modul pengetahuan numerasi itu luas, ya. Ada juga di bidang matematika seperti bilangan, urutan, sifat bilangan, kemudian geometri, pengukuran, bagian datar, volume. Nah, itu pastinya dalam bentuk matematik. Kemudian ada aljabar, persamaan dan tak persamaan. Nah, di sini numerasi yang berkaitan dengan mata pelajaran PPKN mungkin lebih terarah kepada data, ketidakpastian, ramalan cuaca, model ekonomi, dan prediksi ilmiah. Nah, itu mungkin lebih ke ilmu sosial. Nah, namun dalam PPKN itu kan ada hal-hal tertentu yang bisa kita ukur. Nah, yang bisa kita lakukan pengukuran. Nah, nanti masuk seperti contoh menghitung atau mengukur atau menghitung transportasi, ya, mengukur sensus penduduk. Nah, yang kemarin sudah ada aplikasi Quick Count. Jadi siapa-siapa yang sudah memilih langsung bisa dihitung secara cepat. Nah, itu juga salah satu bagian numerasi. Kemudian di dalam pemilihan umum itu siapa pemenang dan siapa yang tidak jadi calon, nah itu juga bisa dikaitkan dengan numerasi. Dan mungkin banyak hal-hal lain seperti lalu lintas, ya. Mungkin lalu lintas bisa kita menghitung berapa kecelakaan, berapa yang melanggar peraturan. Kemudian dalam hal yang lain itu materi-materi tertentu bisa kita kaitkan dengan numerasi. Nah, mungkin untuk contoh-contohnya Bapak Ibu bisa melihat atau dicari di Google. Karena sekarang lagi heboh-hebohnya AKM, jadi pihak-pihak tertentu sudah menyediakan bentuk-bentuk soal yang sudah dikaitkan dengan setiap mata pelajaran. Nah, mungkin juga Bapak Ibu bisa mengakses Quizlet atau word wall. Nah, itu ada soal-soal tertentu yang mungkin berkaitan dengan literasi dan numerasi. Nah, jadi sekarang sudah mudah belajar, tidak terfokus lagi pada tempat dan siapa yang memberikan. Nah, jadi pihak-pihak tertentu sudah orang-orang yang terlebih dahulu memahami hal-hal yang baru itu sudah mengaplikasikan di dalam media massa, media sosial di dunia maya, ya. Seperti salah satunya yang digunakan para guru adalah blog, ya. Blog, membuat blog, kemudian hal-hal terbaru yang didapatkan mereka masukkan ke blog. Kemudian di dalam pembelajaran kita banyak aplikasi-aplikasi tertentu yang mendukung kesuksesan guru. Misalnya kita ada hal-hal tertentu yang terkendala, yang berbayar dan tidak berbayar. Seperti yang berbayar itu ada ruang guru misalnya. Ruang guru itu kan kita harus melakukan beli paket, paket apa saja dan berapa biayanya. Kemudian pihak kementerian juga menyediakan rumah belajar. Nah, rumah belajar itu
digunakan untuk semua guru dan bersifat gratis. Dan para guru juga diajak untuk mengikuti pembatik, ya. Guru-guru yang pandai IT atau mengerti bagian mengaplikasikan komputer, mengaplikasikan membuat media pembelajaran. Nah, itu bisa bergabung di rumah belajar. Rumah belajar itu setiap tahunnya ada mencari duta rumah belajar. Nah, jadi Bapak Ibu, informasi-informasi seperti itu salah satunya juga disiarkan atau diberitahukan di aplikasi SIM PKB, ya. Mungkin Bapak Ibu ada akses ke SIM PKB, masing-masing kita ada akun SIM PKB. Nah, itu juga di SIM PKB sekarang ada hal-hal terbaru atau seminar-seminar, webinar atau pelatihan itu diarahkan ke SIM PKB. Kita mendaftar langsung. Salah satu yang saya ikuti itu pada tahun 2020 itu ada namanya guru pembimbing khusus. Nah, itu diarahkan kepada inklusif, ya. Ya, itu kita mendaftar sendiri di SIM PKB. Nah, jadi Bapak Ibu kan sekarang sudah menggunakan namanya Android, ya. Menggunakan HP canggih, smartphone. Nah, ada langkah baiknya di HP kita itu diaktifkan akun rumah belajar, akun SIM PKB, akun belajar seperti yang sudah diberikan baru-baru ini, akun belajar @guru SMP belajar ID. Nah, itu harus dimanfaatkan. Karena apa? Kalau kita tidak memanfaatkan, nanti ada info-info tertentu, info-info terbaru, kita tertinggal. Nah, mungkin di sini juga kita merasa usia sudah misalnya 40 tahun ke atas, udah malas kita menggunakan aplikasi. Nah, maksudnya di sini kita bukan malas-malasan, tapi mencoba. Walaupun tidak ngerti, kita minta bantu sama teman-teman. Nah, karena ada salah satu peserta di Aceh yang angkatan 1 itu beliau hampir pensiun, tapi juga diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran di LMS. Nah, namun beliau semangat. Nah, jadi alhamdulillah di angkatan 1 semua berjalan lancar. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang harus kita perhatikan dalam pembelajaran secara daring ini. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu sudah mempelajarinya juga dari level-level literasi. Ada namanya level kognitif, menemukan informasi, memahami, dan evaluasi refleksi. Nah, kemudian di numerasi itu ada 3, knowing, applying, reasoning. Nah, ini materi ini juga pernah keluar di dalam pretest. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat, ya. Numerasi terbagi 3, knowing, applying, reasoning. Pemahaman, penerapan, dan penalaran. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang harus kita ikuti dan pelajari. Baik Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan atau ada kendala dalam melaksanakan kegiatan ini dalam menggunakan LMS sampai
pertemuan ketiga ini. Kemudian juga dalam hal membuat, di situ kan di literasi dan numerasi ada diminta lembar kerja. Nah, lembar kerja itu dalam bentuk soal ya. Bagaimana membuat soal. Nah, di AKM ini ada 5 jenis bentuk soal. Salah satunya pilihan ganda kompleks, isian singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Nah, ini harus kita bayangkan bahwa soal yang ada di dalam AKM ini atau asesmen tidak hanya berbentuk pilihan ganda. Nah, mungkin beberapa sekolah juga sudah memasukkan model ujian semester dalam bentuk asesmen. Nah, jadi seharusnya kita mencoba untuk membentuk soal-soal yang menyangkut dengan asesmen nasional. Nah, jadi kita belajar. Nah, di sini kita diajak untuk membuat bentuk-bentuk soal literasi dan numerasi. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin ini yang pembuka dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu ada hal-hal tertentu yang ingin disampaikan atau yang ingin diusulkan. Kami persilakan dengan segala hormat. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang terkendala atau yang masalah-masalah tertentu yang dihadapi dalam kegiatan kita sudah 3 hari ini? Ya Bapak Ibu, silakan. Oke, Bapak Saripudin, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, selamat sore untuk kita semua. Jadi dalam hal pelatihan ini sampai bagi saya baru sampai di penilaian, jadi belum masuk di literasi. Namun berbicara masalah literasi ini, saya melihat pemerintah itu sudah lama mencanangkan tentang literasi ini, namun tanpa disadari infrastrukturnya itu tidak disiapkan. Terutama kita yang berada di pedesaan ini, literasi itu tentu dititik beratkan dengan membaca. Nah, membaca di sekolah itu sudah lama dicanangkan. Namun yang terjadi masih banyak sekolah yang belum mempunyai perpustakaan. Nah, itu kendala yang pertama. Kemudian ada juga sekolah yang sudah punya perpustakaan, namun tenaga pustakawannya tidak ada. Dan ini yang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Jadi mungkin dari IGI ini perlu ada usulan ke pemerintah supaya yang namanya literasi ini bisa jalan. Supaya itu dilengkapi. Terutama infrastruktur, perpustakaan, kemudian pustakawan. Karena pustakawan itu sangat berat. Kalau tenaganya hanya honorer, tidak mampu itu. Karena dia harus standby di sekolah mulai dari pagi sampai usainya pembelajaran. Dan itu berlangsung setiap hari. Nah, tanpa kehadirannya tentu perpustakaan tidak bisa jalan.
kalau tidak ada tenaga pustakawannya. Kemudian tentang literasi digital, ya kita di pedesaan ini masih banyak kendala. Kita lihat kemarin-kemarin ini pada saat dilaksanakan pembelajaran jarak jauh, banyak romantika yang terjadi, cerita-cerita untuk bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh itu. Ada yang naik ke gunung, ada yang naik ke pohon. Nah, itu disebabkan karena signal terutama di pedesaan itu belum memadai. Nah, kemudian bagi masyarakat menengah ke bawah ini masih tergolong ini adalah barang luks karena pulsa data itu masih tergolong mahal bagi yang menengah ke bawah. Sehingga itu semua perlu diperhatikan Menteri Pendidikan agar nantinya apa yang digagas itu bisa berjalan dengan baik. Jadi mungkin kita dari IGI lewat pelatihan-pelatihan seperti ini bisa ada usulan-usulan ke pemerintah, dan pemerintah juga perlu mendengarkan suara guru. Bagaimana guru di lapangan, yang sampai kebijakan-kebijakan itu hanya tumpang tindih tanpa bisa dilaksanakan karena terkendala oleh berbagai aspek, terutama infrastrukturnya. Jadi barangkali itu sekedar saya punya unek-unek yang saya sampaikan melalui forum ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saripudin telah memberikan masukan, usulan. Semoga yang kita harapkan nanti dijalankan atau didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yang mempunyai kepentingan ini. Jadi terima kasih Pak Saripudin yang telah maksudnya berbagi cerita, berbagi pengalaman yang dirasakan Bapak di daerah Bapak atau di daerah-daerah tertentu yang bisa dikatakan infrastruktur, ya, menyangkut dengan infrastruktur. Nah, di sini memang pada dasarnya hampir semua sekolah yang berada di pedesaan itu masih literasinya di level membaca. Nah, tapi kalau di level digital itu mungkin ada masih bisa dihitung jari, ya, sekolah-sekolah yang memanfaatkan literasi digital. Nah, nanti insya Allah ini akan juga saya sampaikan ke pihak Ketua IGI sebagai penyambung mereka untuk menyampaikan ke kementerian. Nah, memang terasa kita dipaksakan, ya, terasa dipaksakan bagaimana program yang mereka rencanakan itu harus berjalan. Nah, di sini maksudnya setiap yang diprogramkan itu mereka juga melakukan evaluasi. Nah, dalam suatu kebijakan mereka juga melakukan evaluasi. Salah satunya misalnya melakukan mengirim tim Monef, ya. Tim Monef untuk melihat keberadaan atau kelebihan kekurangan program yang telah dicanangkan. Salah satu misalnya program organisasi penggerak ini selain ada panitia, instruktur, juga nanti ada tim
monitoring dan evaluasi yang dikirimkan ke daerah-daerah yang menjadi sebagai sasaran organisasi penggerak. Nah, jadi dengan seperti itu nanti mereka bisa melihat kekurangan kelebihan dari sebuah program yang nantinya menjadi sebuah pemantapan di masa ke depan. Nah, karena salah satu program dari IGI ini itu direncanakan selama 3 tahun. Nah, jadi apabila misalnya di tahun ini berjalan baik, mungkin di tahun depan itu akan dibuat program yang baru dalam bentuk model baru mungkin. Nah, di sini ini akan kami sampaikan. Salah satunya seperti Bapak bilang tadi, literasi harus didukung oleh adanya perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah, persediaan buku-buku bacaan, kemudian yang paling urgen adalah itu untuk perpustakaan harus adanya ahli atau pustakawan yang ahli di bidang perpustakaan. Karena rupanya kalau kita lihat sekilas perpustakaan itu biasa saja atau tidak terlalu rumit, tapi pada saat dijalankan rupanya butuh keahlian dalam mengelola sebuah perpustakaan. Karena pengalaman di daerah kami, perpustakaan itu dianggap tempat pelarian siswa. Nah, jadi siswa yang malas belajar masuk pustaka. Ketika diminta gurunya, ayo masuk pustaka. Tapi dalam pustaka nanti mereka bukannya membaca, tapi banyak bermain-main. Nah, itu namanya juga saya bilang anak-anak tingkat SMP. Nah, jadi dalam hal ini infrastruktur dan pustakawan ini memang harus diperhatikan. Tapi dalam hal ini saya sarannya kadang-kadang pemerintah memang seperti itu, membuat sebuah program seperti Bapak bilang tadi, tapi tidak diikuti dengan didukung oleh infrastruktur, sarana dan prasarana. Salah satu contoh, sekolah itu ada namanya operator sekolah. Ya. Operator sekolah itu kalau dibilang itu jantungnya sekolah. Tapi dalam hal pensejahteraan operator itu kadang-kadang setiap sekolah itu tidak sama. Nah, jadi pemerintah pun tidak menetapkan suatu aturan yang jelas tentang keberadaan operator ini. Nah, walaupun operator ini menjadi pendukung utama dalam keberhasilan sebuah sekolah. Nah, itu salah satu yang terkadang tidak ada evaluasinya. Jadi setelah dibuat program, ya jalankan saja. Serahkan kembali kepada pihak kepala sekolah bagaimana mengelola. Nah, jadi itu hal-hal seperti itu terkadang disitulah terjadi kelemahan di dalam pendidikan di negara kita. Kemudian seperti pustakawan itu pada saat ini untuk seperti di Aceh untuk menjadi atau mendapatkan sertifikat kepala perpustakaan atau pustakawan itu harus ikut pelatihan dulu. Pelatihan dulu selama 1 minggu. Itu dilatih bagaimana mengelola perpustakaan. Namun jarang atau kurang sekali pihak-pihak tertentu atau kampus membuat program khusus untuk pengelola perpustakaan. Seperti saya pernah lihat di IAIN atau UIN, Universitas Islam Indonesia,
itu seperti dulu namanya IAIN, Institut Agama Islam. Nah, mereka ada namanya jurusan adab. Nah, ini rupanya adab ini lebih kepada peneliti dan pengelola administrasi perpustakaan. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang terkadang orang tidak tertarik untuk masuk ke kampus itu karena dianggap tidak tahu arahnya kemana. Tapi kalau sekarang ini banyak dibuka jurusan-jurusan kependidikan. Nah, jurusan pendidikan orang beranggapan walaupun tidak menjadi guru, namun bisa mengajar di les atau mampu menguasai ilmu-ilmu pengetahuan tertentu. Nah, jadi ini juga salah satu kelemahan dari pemerintah kita membuat sebuah program namun tidak menyesuaikan atau menjalankan program dengan memberikan infrastruktur tertentu. Dalam hal literasi digital memang di semua daerah merasakan kendala bahwa tidak semua daerah mendukung, terutama dalam hal jaringan. Nah, itu kita pada bulan Maret dulu pernah diadakan sekolah belajar daring. Nah, belajar daring yang sekarang full daring. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang menjadi kendala di daerah-daerah tertentu untuk melakukan pembelajaran. Kemudian kemarin juga ada pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional bahkan ada sekolah-sekolah yang harus menumpang untuk melakukan asesmen nasional. Nah, jadi dalam hal ini di beberapa daerah juga sudah diberikan bantuan berupa Chromebook khusus untuk salah satunya melakukan pembelajaran daring dan melakukan asesmen nasional. Jadi Chromebook itu kalau tidak tersambung dengan internet, dia tidak bisa diaplikasikan. Nah, itu salah satu mungkin dukungan dari pemerintah, salah satu untuk mendukung fasilitas dalam pembelajaran daring. Jadi memang di semua daerah itu masih terkendala, apalagi daerah-daerah yang agak masuk ke pedesaan atau tidak, atau istilahnya kalau di sini jauh dari jalan raya, jalan besar ya. Jadi kalau di jalan-jalan raya itu, dekat-dekat jalan raya itu pasti sekolahnya lebih maju atau lebih sering didatangi oleh pihak-pihak pengawas, pihak-pihak dinas. Nah, jadi semakin berkembang dan sekolah itu semakin didukung oleh masyarakat. Baik, mungkin itu Pak Saripudin, insya Allah ini yang Bapak sampaikan akan saya teruskan ke Pak Danang sebagai Ketua IGI. Terima kasih Pak. Ya baik Pak. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain.
Oke, baik Bapak Ibu, mungkin ada lain yang ingin sampaikan atau ingin bertanya atau ada kendala dalam melaksanakan pemilihan di LMS, boleh kami kasih kesempatan. Ya, silakan Bu Nurmia. Ya. Dan selamat sore Pak. Ya Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang ingin saya tanyakan Pak, ini menyangkut masalah numerasi dan literasi. Kalau literasi Pak, mungkin kalau di PKN penguatan kepada anak-anak bisa selalu yaitu membaca. Jadi mungkin dalam pembuatan soal mungkin diantar dulu tentang masih di dalam soal. Kalau misalnya kita dalam membuat soal, kemudian numerasi Pak, kalau kita di PPKN, di mana kaitannya materi PPKN dengan penguatan numerasi ini? Itu yang belum saya mengerti Pak. Kemudian selanjutnya tentang penyusunan RPP. Sekarang ini penyusunan RPP kita dituntut dengan kemarin dengan sistem kombinasi. Jadi kata RPP bisa juga dipakai daring, bisa juga dipakai dalam kalau kita luring. Yang bagaimana modelnya Pak? Karena banyak sekali contoh-contoh RPP yang biasa kita lihat, kemudian yang kadang-kadang kita bingung yang mana ini yang benar. Itu Pak. Jadi cukup ini saja yang saya sampaikan dulu Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Nurmia. Bagus sekali pertanyaannya dan semangat sekali dalam belajar menggunakan aplikasi. Ya, jadi yang seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa dalam penguatan literasi dan numerasi itu mungkin di literasi itu kita sudah bisa kita pahami ya bahwa itu merupakan soal-soal yang menyangkut dengan cerita atau hal-hal yang memang terjadi faktanya. Nah, jadi itu mungkin mudah kita pahami. Namun di literasi, di bagian numerasi, penguatan numerasi dalam pelajaran PPKN itu mungkin terkendala bagi kita bagaimana memahaminya. Nah, di sini maksudnya dalam hal numerasi, pembelajaran PPKN itu kan kita istilahnya ada hal-hal tertentu yang bisa kita ukur. Nah, misalnya salah satu pengukuran pemilu, pemilihan umum. Nah, sekarang sudah digunakan quick count, ya. Atau lebih mudahnya kita misalnya membuat survei-survei tertentu. Ada survei tentang misalnya kemampuan siswa dalam memahami konsep-konsep tertentu yang dapat
diarahkan supaya siswa itu lebih cepat mengerti. Nah, di sini dalam hal numerasi ini kan dia adanya data-data tertentu atau model-model tertentu yang bisa kita jadikan untuk pengukuran. Nah, seperti prediksi-prediksi tertentu yang kita ajak siswa untuk mempelajari atau memprediksi sesuatu yang memang akan terjadi atau yang sedang terjadi. Nah, di sini seperti ramalan cuaca, model ekonomi, prediksi ilmiah. Nah, dalam hal ini coba saya lihat salah satu soal yang menyangkut dengan numerasi ya. Nah, ini saya cek dulu biar terarah. LK. Ya, ini saya tampilkan contoh LK penguatan numerasi. Nah, dalam bidang dalam pembelajaran PPKN, nah, di sini mungkin bisa kita lihat contoh salah satunya data pelanggaran yang terjadi di pelanggaran lalu lintas di Jakarta ya, Polda Metro Jaya. Nah, ini kan sudah dijadikan sebuah pengukuran. Nah, di pengukuran sini pelanggaran lampu traffic light atau lampu merah, marka stop line, seat belt. Nah, seat belt ini berarti dia sabuk pengaman. Nah, menggunakan ponsel saat kendaraan. Nah, ini didapatkan dari adanya aplikasi Etle yang sedang dikembangkan kepolisian di beberapa kota besar itu sudah menggunakan aplikasi Etle. Nah, itu sudah dicanangkan dan sudah pernah disosialisasikan. Nah, ini merupakan stimulusnya ya. Nah, ini pernyataan supaya kita bisa membuat soal. Nah, soal yang bisa dihasilkan dari pernyataan ini adalah salah satu soal uraian. Nah, jelaskan analisisnya. Nah, ini soal uraian diambil dari
pernyataan yang di atas ini. Kemudian dijadikan soal dalam bentuk pilihan ganda, ya, soal pilihan ganda. Nah, di soal pilihan ganda, nah, dari pernyataan di atas bisa juga dijadikan pilihan ganda. Kemudian bisa juga menjadi stimulus kita buat dalam soal benar salah. Nah, ini kan berdasarkan pernyataan tentang pelanggaran lalu lintas di Polda Metro Jaya. Nah, ini kemudian dijadikan soal benar salah. Nah, dari soal itu juga bisa dikembangkan soal pilihan kompleks, menjodohkan. Nah, kemudian di sini ada pernyataan baru, ya, pernyataan yang lain dan dijadikan nanti soal di bawah ini. Nah, ini menyangkut dengan hasil panen tertinggi hingga terendah. Nah, ini kan menyangkut dengan kehidupan sosial. Jadi kita bisa mengambil data-data yang memang ada dan terjadi atau data itu nyata untuk dijadikan sebuah soal. Nah, jadi dari hasil ini menjadi soal mengapa jumlah tenaga kerja di wilayah pedesaan mengalami krisis. Apakah tindakan migrasi? Nah, jadi kesejahteraan diri sejalan dengan praktek sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apa tindakan migrasi? Nah, jadi hal inilah yang maksudnya menjadi stimulus sebuah pernyataan bisa kita lahirkan menjadi pertanyaan atau sebuah soal. Nah, jadi dalam bentuk soal ini kan ada 5 seperti saya bilang tadi, ada uraian singkat, ada pilihan ganda berkompleks, kemudian benar salah, dan satu lagi ada menjodohkan. Nah, jadi Bapak Ibu jangan merasa bahwa numerasi itu hanya untuk matematika. Nah, jadi kita juga guru sosial atau guru PPKN bisa kita gunakan data untuk membuat soal dalam bentuk numerasi. Nah, begitu Bu Nurmia. Jadi suaranya swing, Bu. Nah, gimana, Bu? Terima kasih, Pak. Oke, nah nanti gini, misalnya pada saat Ibu menyusun soal itu ada kendala-kendala, bisa kita konsultasi di WA langsung atau di WA grup, ya. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan. Insya Allah saya akan melayani 24 jam. Pokoknya intinya namanya kita belajar secara daring, ya. Nah, kapan kita bisa, nah kita lakukan. Jadi tidak terikat harus jam sekian. Jadi coba Bapak Ibu berbuat dulu.
Nanti hasilnya bagaimana? Karena saya bisa memantau nanti pada saat Bapak Ibu sudah mengirim, saya bisa memantau, oh soal yang Bapak buat masih belum valid atau belum pas, nanti kita perbaiki. Nah, intinya sama-sama belajar, ya. Jangan terfokus bahwa kita kejar target. Nah, jangan seperti itu. Intinya kita di sini belajar supaya hasilnya ada. Karena juga ini insya Allah menjadi evaluasi untuk kegiatan di tahun ke depan. Oke, itu Bu Nurmia. Mungkin ada yang lain? Tadi satu lagi Bu tentang apa? RPP Pak. Oh, RPP. Nah, dalam hal RPP, penyusunan RPP itu memang hampir semua daerah mengalami seperti yang Ibu katakan, bahwa tidak misalnya gini, antara guru dengan pengawas itu beda, tidak sinkron. Tidak sinkron dalam hal formatnya. Nah, formatnya, oh maunya pengawas seperti ini, tapi guru membuat seperti ini. Kemudian maunya kepala sekolah seperti ini, tapi guru membuat seperti yang ada di contoh. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang terkadang guru menjadi bosan, menjadi malas berbuat. Seolah-olah kita berbuat itu menjadi beban. Nah, sebenarnya yang dinamakan pengembangan kurikulum itu atau pengembangan RPP itu memang sudah hak kita untuk mengembangkan, hak seorang guru itu mengembangkan apa keinginan guru itu disesuaikan dengan karakteristik siswa. Jadi sebenarnya format yang diberikan itu hanya sebagai acuan. Nah, acuan maksudnya runut dia, aturannya harus dimulai dengan identitas. Nah, identitasnya, kemudian ada tujuan, ada indikator, nah ada materinya, ada metode, dan media. Nah, jadi maksudnya di sini supaya kita mudah untuk melihat apa persiapan kita untuk dalam pembelajaran. Jadi kita mengikuti sebuah format, namun di dalam penulisan atau uraiannya itu tergantung bagaimana baiknya. Nah, jadi kalau namanya antara guru dan pengawas atau kepala sekolah berbeda pendapat, itu biasa. Tapi kita dalam hal ini harus ada argumen yang tepat untuk menjelaskan bahwa RPP yang kita gunakan adalah bentuknya seperti ini. Nah, jadi dalam hal ini, dalam program POPIG ini, kita diajak untuk membuat RPP dalam bentuk 13 komponen. Nah, itu berdasarkan Permen Kemendikbud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di masa Pak Muhadjir, ya. Nah, jadi juga berdasarkan dari pengembangan K13. Nah, jadi hal-hal seperti itu intinya kita tahu dulu. Nah, ketika pengawas atau kepala sekolah menyatakan formatnya berbeda, tapi kita sudah tahu apa maksudnya dan bagaimana perbedaannya. Nah, jadi yang RPP yang berlaku di saat pandemi atau yang dikembangkan oleh arahan Mas Nadiem, nah itu RPP berbentuk 3 komponen. Nah, di RPP itu
hanya ada 3 komponen, tujuan, kegiatan, dan penilaian. Nah, jadi tidak disebutkan namanya ada identitas, karena identitas itu sudah dianggap itu sudah terangkum dalam sebuah RPP. Nah, jadi ini RPP yang Bapak Ibu buat untuk kegiatan ini berdasarkan seperti contoh yang ada di materi, dan salah satunya bisa dilihat yang seperti saya berikan di grup WA. Nah, itu maksudnya runutnya seperti itu. Itu mengandung 13 komponen. Nah, kemudian di sini apabila Bapak Ibu agak kebingungan dalam menyusun RPP. Di setiap mapel itu kan kita ada namanya buku guru. Nah, buku guru itu bisa dimanfaatkan untuk kita menyusun sebuah RPP. Nah, tinggal di copy ya, tinggal di copy saja apa-apa yang ada di, misalnya kita di kelas 7, kita ambil semester pertama. Kemudian di semester pertama itu ada pertemuan pertama. Nah, pertemuan pertama itu di materi bab 1. Nah, jadi kita buat saja, lebih enaknya memang dia dibuat per pertemuan. Ya. Namun ada juga pengawas atau kepala sekolah mengharapkan materi itu harus lengkap kita masukkan ke dalam RPP. Namun dalam hal ini itu menjadi sebuah kendala bagi kita untuk menyediakan lembaran kertas. Nah, jadi kalau terlalu banyak kita menggunakan materi atau menuliskan kata-kata di dalam RPP, maka RPP itu lebih tebal. Nah, jadi saran saya dalam membuat RPP itu kalau materinya disingkat saja, ya jangan terlalu banyak. Salah satunya bisa dilihat, itulah tadi saya bilang di dalam buku guru. Ya. Di buku guru itu sudah sangat singkat. Nah, jadi dari buku guru itu kita sadurkan menjadi sebuah RPP. Buku guru itu kan dalam bentuk PDF. Nah, jadi dalam bentuk PDF kita bisa menjadikan dalam bentuk Word. Nah, kita convert. Nah, nanti baru di copy ke dalam format RPP. Nah, jadi masalah perbedaan di antara lain instruktur atau lain pengawas, lain kepala sekolah itu biasa. Tapi intinya kita harus ada argumen, ada pendapat, ide yang memang bisa diterima bahwa kita mempertahankan, oh ini berdasarkan contoh ini. Nah, berdasarkan 13 komponen atau berdasarkan LPP 3 komponen yang katanya kalau menurut pemateri dari pengantar dari IGI, POP ini itu merupakan RPP darurat. Nah, RPP darurat, jadi lebih singkat, dan padat. Hanya mengandung 3 komponen. Jadi dalam hal kegiatan ini kita dianjurkan membuat 1 kali pertemuan RPP yang ada 13 komponen. Tujuannya adalah supaya kita memahami bahwa RPP itu ada prinsip-prinsip tertentu dan mengandung komponen yang 13 tersebut. Oke, mungkin begitu Bu yang dapat saya sampaikan. Bagaimana Bu Nurmia? Iya Pak, terima kasih banyak Pak.
Ya Bu, sama-sama. Baik, mungkin sebelum itu kita foto bersama dulu. Tolong dinyalakan kameranya semua. Bu Samsuri, Pak Bahtiar, kita Maria, Oke, ada 2 orang lagi. Ya, mungkin terkendala dengan jaringan. Coba kita mulai foto sekarang. Semua Ya, pindah ke situ. diarahkan. Ya, 1, 2, 3. Oke. Duduk kenapa? Ya, baik Bapak Ibu, itu mungkin beberapa penjelasan atau hal-hal yang perlu disampaikan. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan masukan atau bagaimana, apa saja Bapak Ibu yang lain. Di sini saya perhatikan Bapak Ibu di dalam LMS itu kan ada beberapa yang belum memasukkan foto. Nah, jadi salah satu kecakapan kita dalam menggunakan aplikasi itu juga salah satu menjadi nilai plus ya. Nah, di sini maksudnya ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi LMS, nah coba saya buka dulu. Nah, menggunakan aplikasi LMS, di sini kan kita alangkah baiknya menyediakan memasukkan foto. Nah, seperti saya lihat di sini, saya cek peserta peserta ada berapa yang memang tidak memasukkan foto dan ada yang sudah ada fotonya. Nah, sini untuk melihat keaktifan. Nah, ini ada satu peserta yang belum sama sekali bergabung di sini ya. Kemarin beliau juga kayaknya ada izin ya, izin ada kendala. Nah, ini Matius ya. Matius tidak pernah bergabung. Nah, ini maksudnya seharusnya beliau menyampaikan kenapa masalahnya, atau kalau memang tidak sempat bisa digantikan oleh guru yang lain, yang maksudnya guru yang lain yang sesama di sekolahnya, atau bisa dibantukan oleh guru yang lain. Nah, jadi ini kan maksudnya kesempatan yang telah diberikan itu jangan kita sia-siakan, karena pihak IGI telah berusaha untuk memberikan kesempatan kepada para guru untuk bergabung di sini untuk memahami atau menambah
pengetahuan tentang pembelajaran abad 21. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu kenal dengan yang namanya Bapak Matius ini, itu juga mohon disampaikan ya, supaya kita bisa menyelesaikan tugas ini dengan sama-sama. Nah, jadi saling berbagi, saling mendukung, nantinya menjadi hal yang baik dalam kita belajar ya. Nah, kemudian di sini mungkin masukkan bagaimana kita bisa memasukkan foto di dalam LMS kita. Nah, pada langkah di sini ya. Di sini misalnya kita menambahkan foto. Nah, di samping ini kan ada menu-menu yang membantu kita untuk lompat ke arah atau ke materi atau ke topik-topik yang lain. Nah, di sini untuk merubah profil supaya masuk foto. Nah, di sini ada panah di sebelah kanan. Setelah kita buka, kita masuk login sebagai peserta. Kita kembali ke dashboard ya. Nah, sini setelah kita login, sebelum kita masuk ke kelas kursus, di sini ada namanya, kita klik kanan sini, menu drop down, menu ke bawah, lalu pilih profil ya. Nah, pilih profil. Pada intinya Bapak Ibu sebelumnya sudah menyediakan foto di dalam laptop. Nah, jadi setelah kita klik profil ya, kita pilih yang ada di seluruh ini, seperti kalau belum ada foto dia ada seperti gambar tersembunyi ya, gambar orang tersembunyi. Nah, jadi kemudian klik profil, lalu bisa pelan-pelan. Ya, Bisa pelan-pelan. ya Bu. Nah, Pak, yang pertama yang mana dibuka dulu Pak? Ya, yang pertama kita kan sudah login di LMS. Nah, kita sudah login di LMS, lalu tertera nama peserta, nama guru sasaran, nama kita. Ini contoh nama saya kan. Kemudian di sini di sebelah kanan ini, sebelah kanan atas ada gambar tersembunyi. Nah, kemudian ada panah ke bawah ya. Atau kita klik langsung di gambar tersembunyi. Nah, yang ini saya sudah ada foto. Oke, misalnya saya ubah dulu biar mudah. Saya hilangkan dulu. Nah, oke. Nah, di sini saya berarti belum ada foto, kan? Nah, jadi langkah awalnya adalah kita bawa mouse ke samping kanan atas. Nah, lalu kita klik gambar belum ada foto ini. Nah, lalu pilih profil. Nah, setelah kita pilih profil, maka akan keluar user profile atau dashboard profil. Kemudian kita klik klik panah lagi atau pengaturan. Nah, tanda gerigi ya. Klik tanda gerigi,
pilih ubah profil. Nah, misalnya Bapak Ibu itu pada saat buka keluar bahasa Inggris ya. Nah, ubah dulu bahasanya. Klik tanda globe yang dari sini. Tanda lingkaran bulat ini, klik, pilih Indonesia. Nah, supaya lebih mudah dalam pengaturan. Nah, kemudian gerigi ini menu sesi, menu aksi, klik ubah profil. Setelah keluar nama kita, tarik ke bawah. Tarik atau tekan panah ke bawah. Nah, di saat kita pertengahan ini nanti ada menu foto pengguna. Nah, di foto pengguna ini ada foto baru. Nah, klik di gambar file ini. Nah, klik di sini. Tambahkan untuk menambahkan foto. Ya, klik. Kemudian pilih upload file. Kemudian di sini di lampiran pilih file. Kemudian cari di mana kita simpan foto. Cari di mana kita simpan foto. Nah, saya menyimpan fotonya ada di download. Ya. Foto. Di sini. Ini contoh foto yang bisa kita masukkan dalam LMS. Ya. Lalu kita pilih fotonya. Nah, setelah judul foto kita ada di lampiran ini, kemudian pilih unggah file. Unggah file ini. Nah, setelah file itu masuk ke kotak file, nah kita scroll ke bawah. Kita tarik lagi ke bawah sehingga keluar kotak dialognya perbaharui profil. Nah, kita klik di perbaharui profil. Menunggu. Nah, kalau jaringannya bagus, dia langsung fotonya berubah atau masuk ke dalam profil kita. Nah, jadi pada saat nanti kita cek, ya, kita cek daftar peserta. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat di sini. Nah, setelah masuk ke kelas, kemudian di sini ada menu-menu gambar urutan peserta. Klik di peserta. Nah, jadi di peserta itu sudah terlihat foto-foto dari peserta. Sebenarnya tidak terlalu rumit. Intinya Bapak Ibu sediakan dulu foto di dalam laptop atau di dalam HP. Tapi lebih enak dari laptop karena dia lebih luas tampilannya. Kalau di HP nanti waktu kita cari file-nya agak rumit. Jadi seperti itu. Oke, Bapak Ibu, mungkin sudah memahaminya. Nah. Kemudian misalnya Bapak Ibu mau mengetahui sampai mana sudah
Bapak Ibu mengerjakan LMS. Nah, ini saya bisa memantau dari laporan aplikasi. Ya. Di sini ada laporan aplikasi yang saya tampilkan. Nah, di sini namanya lanjutan, ya, lanjutkan. Nah, di sini ada activity completion. Nah, ini bisa kita pantau sampai mana sudah Bapak Ibu melakukan kegiatan di LMS. Nah, jadi, mohon yang di sini kayak Ibu Siti Zainab, kemudian ada Bu Samsumi. Nah, di sini di awalnya tidak dibuka ya. Nah, ini di atas pendahuluan ya. Di atas pendahuluan itu kita juga harus melihat materinya. Nah, seperti Bu Samsuni, Ibu Samsuni langsung ke pendahuluan. Nah, profil IG ini di sebelum pendahuluan juga harus dikerjakan. Nah, diklik supaya di laporan lengkapnya ini bisa terchecklist semua. Tuh, dia Pak Ibu juga perlu diperhatikan kelengkapan dari tugas yang sudah dikerjakan. Nah, ada yang tertinggal, ada yang lompat ya. Jadi mohon diperhatikan kembali supaya dia mencapai semuanya checklist 100%. Jadi ini adalah laporan sementara keaktifan Bapak Ibu. Nah, ini juga dijadikan sebagai kehadiran ya. Kehadiran Bapak Ibu dalam LMS sehingga nanti bisa mengikuti post-test dan bisa menghasilkan sebuah sertifikat. Nanti sertifikatnya diberikan oleh panitia setelah dilakukan penilaian seluruhnya. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu arahan dari mengelola sebuah LMS. Ya. Gimana Bapak Ibu? Masih ada hal-hal yang perlu disampaikan atau yang perlu ditanyakan? Baik, Bapak Ibu, jadi sebagai informasi, muridnya jalan-jalan Pak. 2 liter. Cepat. 2 kilo Bu. Ya 2 kilo. 2 liter. Biasa selalu beli literan. gimana Bu Harnia? Baik, Bapak Ibu, misalnya tidak ada lagi pertanyaan atau masukan atau hal-hal tertentu. Nah, sebagai informasi, untuk hari Jumat bagaimana kegiatannya? Kita lakukan di pagi hari bisa ya? Oh. Bisa Pak, insya Allah bisa. Bisa Pak. Oh, begini Bu, Bapak Ibu. Pagi bisa jam 8. Sampai. Kalau hari Jumat itu berarti lebih awal dari di sana ya? Misalnya beda 1 jam ya? Iya. Iya Pak. Nah, jadi kalau hari Jumat insya Allah kita rencanakan jam 7
di WIB ya, Indonesia bagian Barat. Iya. Nah, berarti di sana jam 8 ya. Ya. Insya Allah di sini saya nanti bergabung dengan Bapak Ibu di jam 7. Jam 7 waktu Indonesia Barat. Nah, Iya. Kemudian untuk besok ini saya mohon izin. Nah, karena untuk besok saya kebetulan dapat info kami besok akan berkumpul di sekolah pendampingan ya. Sekolah pendampingan karena datang tim Monep dari IGI. Nah, kemarin beliau sudah berada di Aceh. Besok insya Allah beliau akan berjumpa dengan kami di Aceh Timur. Nah, jadi kita untuk Zoom besok ditiadakan karena tidak bisa dipastikan jam berapa selesai kegiatan dan tempat pendampingan pun jauh dari tempat tinggal ya, sekitar 1,5 jam perjalanan. Nah, jadi mengingat seperti itu nanti kita terburu-buru ya, nggak tercapai. Nah, jadi kami mengharapkan sama maaf besok tidak bisa bergabung di meeting room. Iya. Jadi kita lompat ke hari Jumat. Nah, jadi di sini kan kita ada satu materi lagi, materi pengembangan karakter. Nah, jadi terakhir setelah materi itu ada post-test. Nah, jadi kalau menurut jadwal post-test itu di hari Jumat. Hari Kamis, Pak. Nah, oh hari Kamis. Jadwal sebelumnya, Pak. Oh, jadwal Kamis. Nah, Iya. tapi jadwal karena saya baru bergabung di sini kan saya buat kemarin hari Jumat. Iya. Nah, jadi gini aja, maksudnya kita kesepakatan. Jangan maksudnya kita terburu-buru karena banyak tugas yang belum terkirim. Karena kalau kita nggak kirim tugas, kita nggak bisa lompat ke menu berikutnya, kan seperti itu. Betul, Pak. Nah, jadi untuk kesiapan post-testnya bisa kita atur kapan selesai kita melakukan semua tugas. Nah, Ya. makanya terkunci kalau kita nggak bisa lompat ke menu berikutnya kan? Iya, Pak. Jadi untuk untuk meeting room ini bagaimana? Apa hari Jumat satu hari lagi atau yang ini kita pindahkan ke hari Sabtu? Maksudnya, Pak? Enggak, ini kan yang hari Kamis. Kita pindahkan ke hari Sabtu. Meeting roomnya untuk Zoom-nya. Oh, Zoom-nya, Pak. Nah. Ya. Post-testnya kapan, Pak? Ya, post-testnya insya Allah hari Jumat sudah dibuka. Tapi kalau kita lihat dari aplikasi, kalau tidak bisa selesai materi, post-test belum bisa dibuka kan? Nah, jadi maksudnya gini, besok kan ada materi satu lagi, Bapak Ibu mempelajari aja materinya, diikuti dengan materi yang belum, sesuaikan materi untuk pengembangan karakter, besok saya buka. Nah, kemudian hari Jumat saya buka post-test. Nah, nanti Bapak Ibu lihat apakah post-test itu sudah bisa dijalankan atau belum. Pokoknya intinya hari Jumat saya buka post-testnya. Jadi nanti untuk planning ke depan kita bicarakan insya Allah di hari Jumat. Nah, di jam 7 ya. Karena besok saya tidak bisa bergabung di meeting room ya. Jadi intinya Bapak Ibu tetap login ke LMS untuk memantau tugas-tugasnya dan materinya. Jadi kita
terjalin melalui WhatsApp aja, WhatsApp group ya. Ya, Pak. Oke, Bapak Ibu, untuk hari ini Oke, Bapak Ibu, untuk hari ini kita cukupkan pada di sini dulu. Insya Allah kita berjumpa kembali di pagi hari Jumat ya. Semoga sehat selalu dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat berkah dan diberikan kesehatan untuk kita selalu dapat menjalankan kegiatan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di hari Jumat. Semoga apa yang kita rencanakan dapat kita sukseskan di hari berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warnanya.